Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Bapa bagi kami semua. Engkau yang memanggil kami pada kekudusan. Engkau yang memanggil kami untuk mengimani putramu Yesus sebagai juru selamat kami. Kalau malam hari ini Engkau menaburkan firman-Mu, Engkau berbicara pada kami. Bahkan kalau malam ini Engkau menegur kami dan mengubah kami. Aku manut wae. Aku ikut Tuhan. Aku taat karena aku ingin Kau ubah. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Bersama-sama. Ku Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Berkah dalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang terkasih. Saya Romo Eko. Saya lahir dan besar di Bandung. Hanya sekolah pernah di Mertoyudan 4 tahun. Dan didampingi oleh Yang Mulia Romo. Kok jadi aku lupa ya? Romo Dar ini. Sehingga pada saat saya datang kemari, saya membawa misi sebagai tanda terima kasih. Saya mau memberi acara di tempat ini. Dan Bapak Ibu, waktu saya diberitahu bahwa temanya Aku Manut Wae, ini tema yang nyeleneh. Ini tema yang belum pernah saya pikirkan. Dan waktu saya coba mengolah tema Aku Manut Wae, kenapa orang manut? Pertama, bisa terjadi orang manut karena raiso apa-apa. Ya toh? Sama seperti suami, manut pada istri. Daripada ribut. Ya toh? Seorang bapak, saya pernah kemarin seminar di Palembang. Bapak ini duduk dengan tenang bersama istrinya. Lalu saya dekati, Pak, sudah berapa tahun menikah? 35 tahun Romo. Wis, elok sekali Pak, kata saya. Lalu bagaimana Pak perjalanan 35 tahun? Bapak itu ngomong apa? Aduh Romo. Kok aduh Pak? Ya, maksudnya apa Pak? Berat Romo, berat. Siapa yang membuat berat Pak? Dia dengan sopan menatap istrinya. Dan istrinya seperti mau menyantap bapak ini gitu ya. Opo kowe. Dan si bapaknya berkata, berat Romo, istri saya ini Romo, waduh, ngomong terus. Istri saya enggak kenal waktu.
Terus Bapak jengkel nggak? Jengkel Romo, jengkel. Mangkel, kesel. Sering nggak kalau kesel? Sering banget Romo. Terus bagaimana? Ya saya diem saja. Daripada ribut. Romo kan tahu, istri saya tuh selalu paling benar Romo. Jadi yang paling benar nomor 1 itu Tuhan Allah. Dan yang paling benar nomor 2 istriku Romo. Jadi saya tuh selalu disalahkan. Dan saya manut wae. Daripada kacau, daripada masalah. Saya debat juga suka salah Romo. Jadi Bapak Ibu apa yang saya katakan. Orang manut wae bisa jadi karena apa? Raiso popo. Gitu. Tetapi yang dimaksud di sini aku manut wae itu artinya apa? Saya mengikuti karena saya mencintai. Karena saya tahu bahwa apa yang diikuti membawa kebaikan untuk saya. Mari kita coba lihat Neng di teks. Oh di situ teksnya. Belum ada. Teksnya bisa saya atur atau tidak bisa? Panitia, di manakah PowerPoint-nya, pointernya? Nah, next. Coba next dulu. Oke, ada bacaan yang ingin saya perlihatkan. Bagaimana Yesus, terima kasih. Bagaimana Yesus memanggil para muridnya. Dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Lalu Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Dan mereka pun diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selut, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi apa? Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yang dikehendaki. Jadi Allah itu tidak memanggil setiap orang untuk rencana tertentu. Tidak. Allah memanggil seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka ada orang yang tinggal di pelayanan, diakonia, ada orang yang di pelayanan koinonia, ada orang yang di pelayanan martiria. Semua orang punya panggilannya masing-masing. Karena apa? Allah menghendaki. Maka nanti pun sama. Di dalam perkawinan pun ada campur tangan Tuhan. Allah menghendaki. Dan Allah tidak hanya menghendaki, Allah pun butuh tanggapan manusia. Dan pada saat manusia menanggapi peristiwa perjumpaan antara panggilan Tuhan dan penerimaan manusia, berhenti dahulu dalam kata apa? Tinggal bersama Yesus. Ini yang sering dilewati. Jadi orang itu seringnya sibuk pelayanan. Karena daripada di rumah ribut dengan istri, lebih baik pelayanan. Maka pelayanan menjadi sebuah pelarian. Karena dengan istri ribut, gaduh. Jadi mari kita lihat bahwa pelayanan harus muncul dari sebuah apa? Dari sebuah relasi dan intimasi dengan Tuhan. Di dalam perkawinan, dua kata itu pun penting. Relasi dan intimasi. Kalau suami istri, kalau romo-romo ini, relasi dan intimasinya dengan Tuhan. Bukan dengan tante-tante.
Ya. Kalau Bapak relasi dan intimasinya dengan siapa? Ibu jangan dicubit, biarin aja, tenang. Biar jujur sedikit. Gereja akan melindungi Bapak. Seorang suami, relasi dan intimasinya dengan siapa? Dengan istri, betul. Istri sendiri atau istri orang lain? Ya. Bapak soyo, oh istri sendiri. Karena dia tahu resikonya. Relasi dengan siapa? Istri, betul. Dan intimasi dengan pasangan. Ini yang harus dilakukan sebelum mereka diutus. Maka perhatikan bahwa bahwa panggilan para rasul next, oke. Yesus memanggil, ini adalah inisiatif dari Allah. Jadi manusia dipakai oleh Allah untuk rencananya Tuhan. Kalau di dalam gereja, kita pun dipakai oleh Allah untuk rencananya Tuhan. Jadi lihat bahwa di dalam panggilan itu ada inisiatif Tuhan. Maka saya juga selalu mengatakan jatuh cinta pun adalah karya Tuhan. Coba sekarang yang dengan suami istri. Kok bisa Anda jatuh cinta dengan pasangan si borokokok ini? Kan pasti banyak toh. Saya tanya ibu. Ibu apakah Bapak cinta pertama ibu? Bapak bagaimana? Cinta pertama? Lihat. Dua-duanya bukan cinta pertama, tapi tetap dua-duanya adalah cinta terakhir. Iya. Dan cinta terakhir ini akhirnya apa? Gua berani sampai mati dengan elu. Itu karya Tuhan. Jadi lihat di dalam cinta pun ada inisiatif Tuhan. Dan apa? Panggilan ini akhirnya harus ditanggapi. Sama di dalam pelayanan pun orang menanggapi panggilan Tuhan. Saya mau, saya menyediakan diri. Dan dalam panggilan para rasul, lihat di sana, next, iki raiso opa ya. Yesus menetapkan 12 orang untuk tinggal bersama Yesus. Apa artinya tinggal bersama Yesus? Akrab bersama Yesus. Merasakan cinta Yesus. Merasakan belas kasih Tuhan. Saya sedih sekali. Banyak imam yang tergoda. Masih muda, katut. Sedih. Memang kadang-kadang ibu-ibu ini lupa. Dia pikir imam-imam itu adalah para malaikat yang sudah bisa menahan diri. Sehingga kepasturan itu saudara-saudari roknya naik ke atas, ininya turun ke bawah. Bagaimana para imam tidak melotot toh? Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan kenapa sampai seperti itu bisa terjadi karena imam ini mengalami kekosongan. Saya teringat sekali waktu saya mau menjadi imam, saya retret dengan seorang pastor Yesuit. Pastor Yesuit itu mengatakan, Romo, kita itu seperti sebuah gelas yang diisi penuh air. Lalu nanti Romo, gelasnya penuh ditumpahkan dalam pelayanan. Dan kalau demikian, nanti gelasnya akan mengalami kekosongan. Jangan Romo, kalau gelas hati Romo kosong, ditumpahkan dalam pelayanan, nanti yang masuk bisa janda dan gadis. Lalu saya tanya, lalu pelayanan harus seperti apa? Pelayanan harus mengalir dari tumpahan gelas itu. Sehingga gelas itu tidak pernah kosong.
Maka Yesus sebelum mengutus para murid, Yesus mengatakan apa? Tinggal bersamaku, rasakan cintaku. Maka pelayanan harus mengalir dari sebuah kehidupan keluarga yang baik, yang berkembang. Maaf, saya 25 tahun berkarya di rumah retret. Maaf ya, maaf. Banyak sekali anak yang bermasalah ini adalah anaknya aktivis gereja. Mereka ngomong kepada saya, Romo, Papa itu punya waktu untuk pelayanan, tapi tidak punya waktu untuk aku. Menyedihkan. Bahkan saya sedang menghadapi kasus seorang anak, bapaknya DPH, ibunya aktif di tingkat keuskupan. Anaknya pindah agama dengan sengaja. Untuk apa? Menunjukkan protes dia pada bapak ibunya. Jangan Anda berpikir nanti gereja mati karena saya tidak melayani. Gak ada lu, banyak orang lain coy. Emangnya lu Mesias? Cuma kamu gereja bisa hidup? Enggak. Allah bisa menggerakkan yang lain. Tetapi sekali lagi pelayanan harus muncul dari sebuah apa? Dari sebuah kehidupan keluarga yang benar. Maka saya paling sedih kalau apa? Demi pelayanan anak ditinggalkan, istri dilupakan. Gak bisa itu. Memang saya paling kagum kalau dua-duanya melayani bareng-bareng. Wow, ini adalah sebuah gerakan kasih dari keluarga. Nah, mari sekarang kita lihat kalau tadi pelayanan itu namanya urutannya dari Allah yang menghendaki, manusia menanggapi untuk tinggal bersama Yesus lalu baptis. Maka unsur dasar panggilan para rasul itu apa saja? Next. Unsur dasar panggilan adalah berangkat dari keprihatinan ilahi terhadap situasi dan kondisi umat. Jadi kenapa Yesus meminta supaya para rasul tinggal bersama Yesus? Supaya para rasul itu punya hati seperti Yesus. Ibu ingat nggak kalau di dalam kitab suci dikatakan waktu Yesus melihat penderitaan, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Yesus berkata, kasihan deh lu. Betul nggak Bu? Betul. Inilah kalau baca Injil sesat itu kayak gini. Yesus nggak pernah berkata, kasihan deh lu gitu. Enggak. Apa yang dikatakan pada saat Yesus melihat penderitaan? Walah, ini saya sukanya kalau memberikan pewartaan di gereja Katolik. Kalau sudah langsung dengan kitab suci, melongo semuanya. Error. Ngeheng. Apa kata Yesus? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu. Seluruh Injil memperlihatkan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka orang tinggal bersama Yesus supaya hatinya seperti Yesus. Tergerak oleh belas kasihan. Nah, lihat dalam keluarga. Apakah kita senang melihat istri sibuk sendiri? Kadang-kadang suami kan tidak suka melihat istri beristirahat. Dia duduk, mam buatin super mie. Mam gorengin. Mam pijetin. Mam semuanya. Dan suami selalu tenang-tenang saja. Coba lihat Bapak Ibu.
Ibu-ibu, kalau ngelihat piring kotor, pakaian cucian banyak, rumah berantakan, istri tenang atau tidak? Nyaman atau tidak? Tidak, tidak. Saya tanya suami. Piring masih banyak yang kotor, belum beres. Rumah belum disapu, boro-boro dipel, kotor di mana-mana. Pakaian cucian masih banyak menumpuk. Anda tenang atau tidak? Tenang. Karena para suami tahu, Yesus aja dulu lahir di kandang domba coy. Berantakan. Gitu ya. Jadi perhatikan bahwa pada saat bagaimana saya tergerak nggak oleh belas kasihan. Jadi lihat di sini bahwa bagaimana manusia tinggal bersama Allah itu supaya menjadi orang yang tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Tapi apa yang saya mau katakan? Saya memang harus apa? Harus belajar mendengarkan pasangan saya. Mendengarkan. Karena istri itu butuh didengarkan. Di situ lihat, saya harus tahu keprihatinan pasangan saya. Bagaimana saya tahu keprihatinan pasangan kalau saya tidak mendengarkan dia? Saya ingat ada seorang suami istri berkata, Romo, saya sangat menyayangi istri saya. Sangat, istri saya segala-galanya. Tapi saya sudah lama gak pernah ngobrol dengan dia, Romo. Omong kosong loh. Kalau engkau mencintai dia, you must have time to talk with her. Kita harus punya waktu bicara dengan dia. Supaya apa? Saya tahu apa sih yang dipikirkan oleh istri. Apa yang menjadi pergumulan istri? Diam bersama, tinggal bersama, itu penting sekali. Maka panggilan itu merupakan tawaran yang membutuhkan tanggapan. Nah itu lihat, mengerti enggak? Mau tahu enggak dengan istri saya? Suatu saat saya itu kalau sedang rekoleksi keluarga, kadang-kadang istri itu tersentuh. Lalu pada saat istri tersentuh menangis. Menangis. Beberapa suami langsung ngomong, ngopo nangis. Walah ini suami yang tidak bisa memahami istri. Tapi beberapa suami yang terdidik langsung dia pemeluk istrinya. Lalu mendekap istrinya. Dan istri butuh seperti itu. Butuh banget. Di saat Anda bisa mengambil istri Anda, hati istri Anda bisa menguasai dia. Artinya dalam tanda petik bukan menguasai menyuruh dia, nggak pernah bisa. Tetapi pada saat itu istri merasa dimiliki. Lihat saudara-saudariku bahwa panggilan itu merupakan tangga tawaran apa? Setiap saat saya dipanggil oleh Tuhan untuk tetap bisa mengagumi pasangan saya. Mengagumi. Karena seringkali makin lama kita makin banyak melihat kelebihan pasangan atau kekurangan pasangan. Kekurangan, lihat kekurangan. Kekurangan. Tapi kalau saya tanya kepada bapaknya, Pak, gimana perkawinan? Baik-baik saja, biasa aja. Ya kayak gitu-gitu aja, normal Romo. Saya tanya istrinya, Bu, bagaimana perkawinannya? Litani penderitaan langsung. Wah suami saya, lihat. Kita sulit lagi mengagumi pasangan. Kita sulit mencari hal positif dalam diri pasangan. Maka lihat, kita dipanggil dalam perkawinan untuk proyek ilahi. Untuk proyek Tuhan. Saya cepatkan ya Bapak Ibu karena saya ingin melihat bagaimana sekarang sikap dasar seorang murid yang penting. Ini yang penting, seorang murid harus menjadikan Kristus sebagai pusat. Kalau Anda tidak pernah menjadikan Kristus sebagai pusat, maka apa? Akhirnya di dalam perkawinan kita kehilangan arah. Jadi saudara-saudari terkasih, lihat
Bahwa di dalam perkawinan, kalau orang tidak memusatkan Kristus, maka apa? Orang akan mudah kecewa. Orang akan berkata, Romo, kita sudah tidak cocok lagi, kita sudah tidak bahagia, ngapain harus dipertahankan? Sudah tidak bahagia lagi kok. Kok masih harus bersatu dalam perkawinan? Sama, kalau dalam pelayanan pun kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat, akhirnya apa? Banyak pelayanan yang tersinggung, kecewa, sudah melayani, masih nggak dihargai. Pernah loh saya lupa terima kasih sama paduan suara. Kur setelah misa, Kur itu ngambek sama saya. Romo ini kalau ini nggak ucapin terima kasih. Lupa coy, lupa, maaf. Dan tebusannya 10 misa saya harus minta maaf saudara-saudara gitu ya. Mereka sampai, saya tidak mau tugas lagi. Karena Romo Eko tidak pernah menghargai pengorbanan kami latihan kur. Oh alah, kalau kamu nggak kur ada kur-kur lain kata saya itu. Jadi perhatikan bahwa di dalam pelayanan kalau Kristus tidak menjadi pusat, akhirnya kita cari nama. Sama di dalam perkawinan pun. Maka mari kita perhatikan, saya tertarik lewat perkawinan. Next. Nah, aku suka kata ini. Next. Oke. Aku manut wae setelah saya renungkan, kok sama ya dengan apa yang dikatakan Yesus sewaktu menegur Petrus. Kan Yesus suatu saat pernah berkata bahwa anak manusia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping. Gak mungkin Yesus engkau ini terkenal. Gak mungkin Yesus engkau itu penyembuh. Engkau itu orang hebat. Gak mungkin. Tidak ada manusia Tuhan, utusan Allah yang sampai menderita mati seperti itu. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Sebab engkau menjadi satu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi orang mau manut karena senada dengan pikiran Allah. Orang mau taat karena mau ikut apa yang Tuhan mau. Maka kata Bunda Maria adalah apa? Terjadilah padaku seturut kehendakmu. Dan ingat, kata-kata itu membuahkan penderitaan bagi Maria. Maka Maria mendapat gelar Bunda 7 kedukaan. Jadi pada saat saya berkata aku manut wae, kita dituntut sebuah pengorbanan. Oleh karena kita bisa melihat kata-kata manut itu berarti apa? Sepikiran dengan Tuhan. Maka mari kita lihat di dalam perkawinan. Next. Oh itu ya. Yesus berkata, ini harus kemana sih ya? Perkawinan, tadi saya katakan proyeknya Allah. Di dalam perjanjian lama bagus. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Tuhan tuh mikirin. Tuhan itu tahu. Ini caranya Tuhan untuk menyenangkan manusia. Dia diberi penolong yang sepadan. Nah, kalau Tuhan begitu memikirkan kita, kalau Tuhan itu campur tangan pada kita, maka Allah itu melihat perkawinan menjadi jalan kekudusan. Saudara-saudari, di dalam bahasa Inggris, pengorbanan itu apa? Sacrifice, pengorbanan. Sacrifice itu
dari kata sacer. Sacer itu artinya kudus. Maka jalan kekudusan hanya bisa dilakukan lewat apa? Pengorbanan. Dan di dalam keluarga Allah itu membuat Anda kudus lewat apa? Pengorbanan. Jadi Bapak-bapak, kalau Anda banyak menderita oleh istri Anda, itulah cara Tuhan membuat Anda kudus. Ya Pak, bertahanlah. Dan kalaupun Anda banyak jengkel dengan suami, kesal dengan suami, itulah jalan Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih berkenan pada Tuhan. Setiap hidup pilihan perkawinan menuntut sebuah pengorbanan. Jadi apa yang saya mau katakan, memang itulah sebuah pengorbanan, pengudusan. Lihat seorang perempuan, beda sekali dengan laki-laki. Perempuan itu segalanya dipikirkan. Kalau nggak percaya, coba tes malam ini. Coba nanti Anda malam mau tidur, selesai handphone Anda, hitung. Mah, kita tidur bareng-bareng. 1, 2, 3. Siapa yang duluan berbunyi? Pasti suami. Seluruh jin, seluruh makhluk halus keluar dari tubuh dia gitu ya. Dan istri masih jungkir balik. Mikir, sesuk masa opo, mangan opo, tuku opo, duite sekondi, gitu semua dipikirkan. Ya. Perempuan itu hal kecil-kecil dipikirkan. Coba Anda Pak, Anda mau pergi dari Semarang, misalnya jalan-jalan ke Jakarta. Siapa yang ngurusin bawa bajunya? Pasti istri. Istri di matching-matchingin. Ini sewarna. Karena kita anak-anak panti asuhan. Harus sama. Bawa ini, bawa itu. Istri. Bawa makanan kecil. Istri. Nanti tempat pemberhentian untuk kencing. Istri ngatur dengan baik. Suami itu tinggal mangap. Pak, jeruk, emploken. Ki, keju, emploken. Gitu, mama. Ini ngombe, ki racun site. Ya tetap mangap, aku manut wae kok. Jadi Bapak Ibu, lihat, pengudusan terjadi lewat pengorbanan. Pengorbanan. Hanya permasalahannya adalah seringkali pengorbanan itu begitu berat. Seringkali pengorbanan itu begitu menyakitkan. Seringkali saya sudah tidak tahan. Jadi Bapak Ibu, seringkali penderitaan begitu berat. Dan kita tidak bisa menghadapinya. Bagaimana saya membereskan? Sesi kedua, saya akan berbicara. Namun sekarang saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang terkasih. Gereja Petrus Krisologus ini adalah gereja yang indah, bagus. Setuju? 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 Bagus. Tapi saya sedih melihat Romo Darmadi ini. Kenapa? Romo ini baik. Saya mengagumi Romo sejak saya seminari. Waktu frater pun sudah kelihatan tampang uskup. Romo Darmadi itu tidak pernah melirik wanita. Enggak, saya lihat banget. Yang dia lirik cuma laler kalau lewat gitu ya. Saya sedih Bapak Ibu, Romo yang baik ini banyak utangnya ke keuskupan. Dalam gereja ini. Maka
Gereja ini membutuhkan uluran tangan kasih Anda. Dan saya pun sedih, tadi pagi saya misa, asli misa. Saya duduk di tempat lansia. Audionya tidak seperti ini. Ini bagus nggak audionya? Bagus? Ini sewa. Aslinya, maaf ya Romo, maaf, jelek. Saya di situ sampai mendengarkan, ora krungu apa-apa. Saya hanya dengar berkat penutup doang. Rampung kata saya itu. Maka Bapak Ibu, rumah Tuhan adalah rumah tempat perjumpaan kita dengan Allah. Maka berbelas kasihlah. Silahkan Anda memberikan yang terbaik untuk gereja ini. Nanti akan ada persembahan. Jangan mengikuti isi kantong Anda. Karena saya tahu Anda kalau membawa ke gereja pas-pasan. Dan semuanya sudah dikucek-kucek, saya juga tahu. Wes diremet-remet. Pilo 10.000. Bapak Ibu, nanti ada QRIS, ada mesin edisi. Jangan takut kehabisan rejeki dari Tuhan. Ingat, hendaklah engkau murah hati. Sama seperti Bapamu murah hati. Hidup kita dari kemurahan hati Tuhan. Kalau Anda mengumpulkan banyak, lalu kalau malam ini dipanggil oleh Tuhan. Yang datang Romo Darmadi, kowe rasakno. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan kepada Allah. Mari kita hening sejenak. Kita dengarkan. Dan kita rasakan. Yesus tidak menyuruh Anda untuk pergi. Beri. Yesus berkata, rasakan cintaku kepadamu. Benar Tuhan. Engkau Allah yang begitu murah hati. Engkau Allah yang kau menyalurkan rahmat kasih-Mu bagi kami. Kalau malam ini kau panggil kami untuk menjadi seperti Daud yang berani memberikan yang terbaik untuk membangun bait Allah. Kami pun ingin membangun tempat doa kami, mesbah kami. Sehingga pada saat anak-anak-Mu berada di tempat ini, mereka sungguh dapat merasakan firman-Mu dan hidup dari tubuh dan darah-Mu. Bapa, terimalah persembahan umat-Mu ini bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya dengar tadi apa yang Bapak Ibu berikan. Masih kurang. Tapi tidak apa-apa. Orang itu kan bertobat tidak boleh langsung semalam bertobat ya. Iya. Jadi apa yang kita kumpulkan Bapak Ibu, kalau tadi lihat gereja ini sedang merapikan paving block di depan. Itu dibereskan. Pagi-pagi Romo Darmadi itu tadi membereskan bersama pekerjanya. Ikut beserta kerja. Yang kedua, mau membereskan juga taman doa di samping di bawah lonceng gereja ini. Dan yang ketiga, masih ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada Keuskupan Agung Semarang. Sewaktu membangun gereja ini, mereka memberikan pinjaman kepada paroki ini. Terima kasih.
sebesar apapun yang Anda berikan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan. Sebanyak apapun yang Anda berikan kepada Tuhan, pasti lebih banyak Tuhan memberikan kepada Anda. Betul atau tidak? Betul. Maka kalau Anda masih merasa tidak enak hati kepada Tuhan, berikan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi kita sudah berbicara bahwa hidup keluarga, hidup pelayanan itu panggilan. Dan Allah itu memanggil kita pertama-tama untuk merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan. Dan di dalam kehidupan perkawinan, kasih Tuhan itu nyata hadir lewat pasangan. Maka perkawinan itu disebut sebagai sakramen. Apa itu sakramen? Tanda kehadiran Tuhan dalam hidup. Coba saya tanya, kalau baptis kehadiran Tuhan hadir lewat apa, lambang apa? Baptis air. Bagus. Kalau ekaristi kehadiran Tuhan lewat apa? Roti dan anggur. Kalau perkawinan kehadiran Tuhan lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? Lewat pasangan. Lewat pasangan. Maka pada saat perkawinan yang paling inti adalah apa? Janji. Saya yakin Anda lupa janji perkawinan. Karena seumur hidup sekali, saya berkali-kali mendengarkan janji itu. Anda masih ingat hebat sekali janji perkawinan Katolik itu? Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji untuk setia padamu sampai mati. Hebat. Maka dalam perkawinan tidak ada yang bisa merubah cinta dan komitmen Anda. Jadi Bapak Ibu lihat, perkawinan adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Maka coba kita lihat. Bapak Paus dalam Amoris Laetitia itu adalah surat apostolik dari Bapak Paus, mengatakan menarik sekali. Apa yang dia katakan? Nah ini dia. Tidak ada keluarga sempurna. Tidak ada keluarga jatuh dari surga yang terbentuk sempurna dan dikemas sekali dan bagi semua. Semuanya membutuhkan perkembangan tahap demi tahap dalam kemampuannya untuk mencintai. Jadi setelah menikah dengan pasangan, cintanya tidak selesai di situ. Tidak selesai. Itu baru titik awal. Itu baru permulaan. Cinta itu harus terus ditumbuhkan, dirawat. Dan memang perjalanan perkawinan makin lama makin berat. Maka Bapak Paus mengatakan hal menarik. Jangan sampai sebagai orang Katolik menjadi orang yang melarikan diri dari salib. Itu muncul dalam khotbah beliau di tahun 2013 di Amerika. Beliau berkata, mintalah rahmat yang kalian butuhkan dalam upaya untuk tidak melarikan diri dari salib. Jadi kalau istrimu seperti itu, pekerjaanmu seperti itu, anakmu seperti itu, terimalah, terimalah. Anak Anda itu berbeda-beda. Anak Anda membutuhkan apa? Pengakuan dari orang tuanya. Anak sekarang seringkali lihat ada orang-orang tertentu yang susah, orang tua tertentu susah memuji anaknya, mengagumi anaknya. Padahal pujian dari orang tua lebih berpengaruh baik daripada pujian dari gurunya. Maka butuh anak itu diakui. Dan yang kedua, anak itu tidak suka dibanding-bandingkan.
Enggak. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa setiap anak itu bisa berkembang. Setiap anak itu butuh pengakuan, butuh kepercayaan dari orang tuanya. Butuh orang tua itu apa? Orang tua yang baik bisa melihat mutiara dalam diri setiap anak. Maka seorang suami pun bisa kembali mengagumi pasangan. Hanya kekaguman itu akan hilang kalau terlalu banyak luka dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana penderitaan, sakit, pengorbanan dibiarkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena di setiap penderitaan, di setiap pengorbanan, di setiap salib ada maksud Tuhan. Ada makna, ada keinginan Tuhan. Jadi kalau kita menderita, itu berarti apa? Saya harus bertobat. Ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Sorry ya, saya cerita. Seorang ibu ngomong pada saya, Romo, saya sudah lama mengikuti Yesus. Saya kok tidak pernah merasa damai ya Romo. Saya tidak merasa tenang, saya tidak pernah merasa sukacita. Selalu saja, entah itu saya persekutuan doa, entah itu misa, selalu ada yang ganjel di batin saya. Selalu ada yang tidak enak. Selalu ada yang membuat tidak nyaman. Lalu saya mencoba menarik ke belakang. Ada apa? Terus saya ngomong, Bu, coba saya bantu ya. Ibu tenang sejenak. Ibu pernah enggak, ingat enggak, apakah ada sesuatu yang selama ini ibu lupakan? Adakah sesuatu yang ibu belum mohon ampun? Enggak Romo, saya rajin pengakuan dosa kok. 2 bulan sekali saya pengakuan dosa. Tapi tetap aja kok enggak membuat saya damai ya Romo. Katanya kan pengakuan dosa membuat saya damai. Oke, yuk ya udah kita berdoa Bu. Lalu saya berdoa. Tiba-tiba waktu saya berdoa, saya tuh ngomong, Bu, ayo dalam doa kita syukuri. Ibu punya suami toh? Ya, bersyukur atas suami. Kan ibu itu sudah sharing dengan saya. Saya tahu ibu ini punya anak 3. Saya ngomong, Bu, bersyukurlah dengan 3 anak ibu. Berkati, doakan anak ibu satu demi satu. Saudara-saudara, tiba-tiba ibu ini menangis. Terseduh-seduh. Saya tidak meneruskan, saya diam. Saya biarkan ibu ini menangis. Kemudian saya tanya, Bu, ada apa Bu? Dan ibu itu baru ngomong, Romo, anak saya tidak 3. Anak saya lebih dari 3. Loh, ibu kan pernah cerita 3. Ya, saya pernah mengaborsi anak saya yang nomor 1. Kata saya, itu penyebabnya. Itu dosa yang tidak pernah ibu akui di hadapan Tuhan. Jadi ingat, kenapa kok saya selalu ada yang tidak beres? Kenapa kok hidup saya tidak seperti yang diberkati? So, something wrong with you. Anda harus bertobat. Anda harus mengubah hidup Anda. Pak, Bu, kalau hati Anda dipenuhi dengan kemarahan, kejengkelan, kekhawatiran, ketakutan, bisakah Tuhan memberkati orang yang seperti itu? Raiso.
Wong hatinya penuh dengan kemarahan, ketakutan, kejengkelan. Mental berkat Tuhan, mental. Dikasih berkat seperti apapun, wong iki akan ngomong apa? Kurang. Randuwe popo. Padahal mobilnya 5, istrinya 3. Randuwe popo. Edan po, kata saya itu. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kejengkelan, kekhawatiran, ketakutan, rasa iri hati, dan kerakusan. Tidak bisa diberkati seperti apapun, dia akan berkata, saya tidak diberkati Tuhan. Jadi yang salah bukan Tuhan, hati dia yang keras. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah setiap penderitaan kita diminta untuk mengambil bagian dengan penderitaan Yesus. Kita mau jadi ikut Yesus, tetapi tidak mau seperti Yesus. How come? Tidak bisa. Jadi setiap pilihan kehidupan menuntut kita untuk berkorban, menderita. Dan tapi maaf, Allah mendatangkan kita ke dunia bukan untuk menderita. Maka Yesus ngomong bagus sekali dalam Injil Matius. Marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi memang beban kehidupan, penderitaan kehidupan dibiarkan oleh Allah supaya manusia tergantung pada Tuhan. Supaya manusia datang pada Tuhan. Karena hanya satu-satunya yang bisa memberi kelegaan. Siapa? Tuhan. Allah. Tidak ada kata lain. Dan ini kata-kata undangan Yesus. Dan undangan Yesus akan mental dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau kita tadi dipenuhi dengan kemarahan, kekerasan, balas dendam. Dalam Misericordia Vultus, Bapak Paus Fransiskus mengatakan, itu yang membuat orang tidak bisa merasakan kemurahan hati Tuhan. Maka saya sedih kalau lihat orang Katolik hidupnya seperti orang keluar dari kuburan. Saya sedih. Banyak orang Katolik cantik. Udah dipermak, udah pakai alis extension panjang-panjang gitu. Kayak rayuan Pulau Kelapa gitu ya. Kadang-kadang matanya berkedip, alisnya diem terus begini, kata saya. Saya kan sering lihat kok, Bu alisnya diem aja Bu, kata saya. Oh nempelnya kurang rapet ya Bu, kata saya. Pakai lemnya glue yang kenceng banget, kata saya itu. Tapi secantik apapun, seringkali tidak bisa bersuka cita. Kenapa? Karena dia menyimpan rasa sakit. Mereka menyimpan ketidakmampuan untuk mengampuni. Di saat Anda sudah bisa mengampuni, Anda akhirnya bisa mengagumi kembali. Jadi kalau orang sudah membebaskan kesakitan, maka hidup akan dilimpahi dengan kasih. Maka saudaraku, malam ini kita akan menutup dengan adorasi. Apa itu adorasi? Mari kita lihat. Adorasi adalah tradisi gereja Katolik yang begitu indah. Cuman ndak indahnya ini macet leh. Di berubah-ubah. Iki. Adorasi. Saya ingat apa kata-kata adorasi itu. Jadi adorasi sakramen Maha Kudus adalah tindakan penyembahan kepada Tuhan yang hadir dalam rupa hosti yang telah dikonsekrasi. Maka dengan demikian berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus sama dengan berdoa di hadapan Allah sendiri. Seorang kudus bernama Santa Margaret Maria memperoleh kekuatan dari sakramen Maha Kudus untuk dapat menghadapi semua orang yang memperlakukan dia dengan cemooh, kebencian, penghinaan tanpa mengeluh. Jadi pada saat kita berdoa di hadapan adorasi, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita mohon rahmat pengampunan. Kalau saya yang suruh mengampuni, saya tidak bisa, saya tidak mampu.
dia sudah begitu menyakitkan bagi saya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Maka apa yang bisa kita lakukan dalam adorasi? Ada 3 hal Bapak Ibu. Curahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Curahkan, katakan dalam hati Anda. Ikuti batin Anda. Anda ingin menangis, menangislah. Anda ingin berkata, Tuhan tolonglah, katakanlah. Mohonlah ampun kepada Tuhan. Berdoa bagi orang-orang yang sudah menyakiti Anda. Walaupun dia sudah meninggal, doakanlah, doakanlah. Dan mungkin malam ini Anda bingung, saya harus ngomong apa kepada Tuhan. Ya sudah, diamlah, tenanglah, rasakanlah. Maka saudara-saudariku, nanti saya pun akan membawa sakramen Maha Kudus ini berkeliling. Dan saya akan memberkati Anda. Ikuti kata batin Anda. Kalau tiba-tiba Anda ingat orang-orang yang menyakiti, ingat, bawa. Kalau tiba-tiba Anda mengingat orang-orang yang butuh pertolongan doa Anda yang sakit, bawalah, persembahkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah wafat ke hadapan sakramen Maha Kudus. Maka mari sekarang kita persiapkan hati kita. Bersama-sama kita akan hening. Membiarkan Allah hadir. Membiarkan Allah bekerja. Membiarkan Allah memasuki hidup batin kita. Kalau kita berkata, aku manut wae. Ini adalah tindakan seorang yang punya iman. Ini adalah tindakan orang yang mempunyai cinta pada Tuhan. Dan malam ini Allah ingin hadir dalam hidup Anda. Siapkanlah
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kau masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Tuhan, aku sujud di hadapan-Mu. Aku menatap wajah-Mu yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku buka hati di hadapan-Mu, Tuhan. Aku ingin berseru padamu. Dengarkan doaku, Tuhan. Aku ingin bawa seluruh beban kehidupanku. Aku sudah lelah. Aku sudah capek. Aku sudah tak berdaya, Tuhan. Aku tak sanggup bertahan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jangan hidup ini selalu menyertai. Aku ingat orang-orang yang menyakiti aku. Aku ingat orang-orang yang sudah melukai aku. Luka itu masih menganga. Luka itu masih membuat hidupku pahit. Aku tak bisa melupakan saat-saat yang begitu menyakitkan. Malam ini Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, aku akan memaafkan mereka. Bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu memaafkan, tapi karena Engkau melembutkan hatiku. Karena aku ingin bahagia, karena aku ingin bersuka cita, Tuhan. Hanya pengampunan yang membuat aku terbebas dari rasa marah dan kecewa ini. Sentuh hatiku Tuhan,
lembutkan hatiku. menjadi yang bahagia. Aku ingin menjadi anak-anak-Mu yang mampu mencintai dan menikmati setiap berkat dari-Mu. Membantu rencana hatiku. Bapa, Ajarku menentukan angkatlah penderitaan itu dalam batinku. yang selalu memberi. Malam ini pun aku ingin mempersembahkan rasa sakit di tubuhku. Penyakit yang sekian lama telah kutanggung. Aku mohon kesembuhan-Mu Tuhan. Aku mohon jamahan-Mu. Aku mohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Biarkan aku dapat melayani-Mu kembali. Biarkan kesembuhan dan pemulihan itu membuat aku dapat menjadi alat-Mu. Tuhan, berbelas kasihlah padaku. Malam ini, aku hendak bawa saudara-saudariku yang sudah meninggal, saudara-saudariku yang membutuhkan pertolongan doa, aku bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Seperti orang yang lumpuh tidak mampu datang pada Yesus, aku bawa mereka. Aku bawa juga anak-anakku, mereka yang sedang belajar, mereka yang sudah hidup berkeluarga, anak-anakku yang mulai jauh dariku. Kadang aku kecewa dengan anak-anakku sendiri. Aku bawa Tuhan mereka ke hadapan. Pulihkanlah relasi kami Tuhan. Pulihkanlah, jamahlah. Lembutkan hati kami Tuhan. Tuhan, kebaikan, penyembuhan, mujizat, itu semua berasal dari-Mu. Malam ini, hanya itu yang kami rindukan Tuhan. Hanya itu yang kami minta. Lakukanlah semuanya seturut kehendak-Mu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memuliakan Engkau. Aku akan tetap setia di jalan panggilan-Ku dan melayani. Saudara-saudari, saya akan membawa sakramen Maha Kudus berjalan di tengah-tengah Anda. Ingatlah, seperti janda yang sudah bertahun-tahun menderita, katakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku tatap saja Tuhan dengan penuh kasih, Tuhan akan pancarkan berkat dan cintanya padaku. Saudaraku, pandanglah
Tuhan dengan iman, harapan, dan cinta. Biarlah seperti Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Malam hari ini, iman kita akan memulihkan kita. Ya Tuhan, saat ini Engkau berkeliling di hadapan kami. Dan kami ingin menatap Engkau. Karena kami percaya, hanya Engkau yang mampu menyembuhkan segala luka yang ada dalam hidup kami. Kami yang mengalami luka di dalam batin. Kami yang mengalami luka secara fisik. Kami yang mengalami kekecewaan. Malam hari ini, kami ingin bertatap muka denganmu. Karena kami percaya, Engkau memberi kesembuhan kepada kami. Kami mau panggil namamu, Yesus, Yesus. Yesus, pandanglah air mata kami.
Pandanglah ketakutan dan kecemasan kami, Yesus. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Hanya dengan menyentuh jubah-Mu, aku akan sembuh. Dan malam hari ini kami percaya, Yesus, saat kami memandang-Mu, Engkau menyembuhkan kami. Engkau menyelamatkan kami. Saat kami memanggil nama-Mu, Engkau hadir. Pandanglah setiap kami, Yesus. Dan kami ingin menatap Engkau, memandang sinar kemuliaan yang memberikan kelegaan, damai, dan cinta dalam hati kami. Sekali lagi kami ingin memanggil nama-Mu, Yesus, Yesus. Yesus, kami rindu. Kami rindu berdekatan dengan-Mu. Kami rindu untuk memandang Engkau. Kami rindu menjamah jubah-Mu. Kami rindu penyembuhan yang daripada-Mu. Datanglah Yesus. Masuklah di dalam hati kami saat ini. Kami rindu menyembah-Mu, Yesus. Engkau yang hadir dalam kemuliaan yang maha kudus. Engkau yang hadir dalam sinar kebesaran, dalam cinta-Mu kepada kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh apa yang ada pada diri kami. Juga ketakutan dan kecemasan kami. Kami yang saat ini sedang mengalami persoalan di dalam keluarga kami. Relasi kami yang mulai tidak baik. Komunikasi kami
yang mulai tidak baik dengan pasangan kami, juga dengan anak-anak. Saat ini mau kami bawa kepadamu Yesus. Jamah hati kami, jamah hati pasangan kami, dan juga anak-anak kami. Sembuhkan kami, tumbuhkan kembali cinta dalam hati dan hidup kami. Kami percaya hanya Engkau yang mampu menyembuhkan kami. Juga kami yang saat ini sedang mengalami persoalan ekonomi, pekerjaan, bisnis, apapun persoalan kami, malam hari ini mau kami bawa kepadamu Yesus. Dengan memandang kekudusan wajah, kami memperoleh berkat-berkat-Mu. Dan jalan keluar akan Kau berikan kepada kami yang terbaik. Kami mau terus percaya kepadamu Yesus. Karena hanya Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Lihatlah juga kami Yesus, yang saat ini sedang mengalami sakit fisik. Sakit yang bahkan mungkin kami merasa kami sudah tidak sanggup lagi menerimanya. Tapi malam hari ini, kehadiran-Mu menyembuhkan kami. Kehadiran-Mu memberikan kelegaan, dan kehadiran-Mu memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus yang baik, inilah waktu, inilah saatnya Engkau hadir dalam hidup kami dan sungguh-sungguh memulihkan kami. Kami rindu untuk terus dan terus berdekatan dengan-Mu saja, memandang wajah-Mu dan bersama dengan cinta.
Hanya ada satu nama dalam hidup kami yang mampu memberi kelegaan, yang mampu memberikan damai, dan memberikan harapan untuk segala persoalan hidup kami. Kami mau terus mengikutimu. Kami mau terus mencintaimu lebih dan lebih lagi. Nama Yesus yang layak kami puji dan sembah. kehadiran-Mu. Kami berterima kasih atas mujizat-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Bapa, biarkanlah berkat-Mu senantiasa terpancar bagi keluarga anak-anak-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.